Kita akan masuk ke sesi panel diskusi khusus. Kali ini diskusi kita akan membedah misi Batam Bandar Dunia Madani dalam multi perspektif yang akan disampaikan oleh beberapa panelis, yaitu Bapak Nuryanto SH, Bapak Riki Indrakari, Bapak Edi Sutrisno, dengan moderator Ibu Umil Khalis, Penata Humas Provinsi Kepri. Baik, Ibu Umil, dipersilakan untuk memimpin acara panel diskusi kali ini. Bu Umil, udah siap? Baik, silakan Bu Umil, maskernya dibuka aja. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di antara wajah-wajah yang ada di sini sudah beberapa orang yang saya kenal. Saya adalah host untuk sesi khusus kita pada siang ini. Wah, ini pembahasan kita karena khusus, jadi lumayan berat rasanya. Membedah misi Batam Bandar Dunia Madani dalam multi perspektif. Luar biasa ya, seandainya ini bisa kita dapatkan kesimpulan yang terkait dengan 5 panelis, ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang bagus untuk Batam ke depannya. Kita akan panelis pada siang ini. Saya perkenalkan, narasumber kita ada Bapak Nuryanto SHMH, adalah Ketua DPRD Batam. Namun pada siang ini berhalangan dan diwakili oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam. Sudah hadir Paknya, Pak Kamal ya? Sudah hadir Pak? Sudah. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, narasumber kita kedua adalah dari Bank Indonesia, ada Bapak Gunawan. Beliau adalah Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Kepri. Dan panel kita ketiga adalah Bapak Riki Indrakari. Beliau tenaga ahli DPD RI yang juga anggota DPRD Kota Batam tahun 2009-2019. Betul ya Pak Riki? Apa kabar Pak Riki? Wah, sudah memutih nih Pak Riki ini sekarang nih. Terlalu banyak memikirkan persoalan Batam. Selanjutnya dari panel kita berikutnya adalah dari Poltabes. Beliau nanti akan diwakili oleh Kasat Binmas, yaitu Bapak Kompol Dunya Hans. Benar? Assalamualaikum Pak. Kemudian yang terakhir panel kita adalah Pak Edi Sutrisno, founder Batam Heritage Society. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang peduli dengan Kota Batam, kita persilakan dulu untuk menyampaikan perspektif Batam Bandar Dunia DPRD Kota Batam. Kami persilakan. Mohon maaf sebelum dimulai. Setiap narasumber kami berikan waktu untuk menyampaikan inti pikirannya sebanyak 10 menit saja. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi seluruh peserta diskusi ya. Betul. Seluruh peserta diskusi bedah visi misi Batam Madani, Batam Bandar Dunia Madani. Kami mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan kepada kami untuk ikut menjadi panelis dalam diskusi membedah visi Batam Bandar Dunia Madani dalam berbagai perspektif. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa konsep Batam Bandar Dunia Madani ini sudah difinalkan atau sudah diputuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita dengan maksud bahwa konsep Batam Madani ini mencontoh kota yang memang diharapkan oleh seluruh
komunitas atau seluruh masyarakat. Ini terjadi dulu diambil dari Madinah, kota Madinah. Kota Madinah itu ada di Jazirah Arabia. Di sana ada satu kota yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau khalifahnya, menata kehidupan yang berperadaban bagus. Namanya dulu Yasrib. Kota Madinah itu namanya Yasrib. Terus kemudian dijuluki Madinah. Madinah sendiri itu bahasa Arab yang artinya adalah kota. Nah, pengertian dari Madinah itu adalah tamadun. Tamadun itu sebuah kota maju yang berperadaban. Di sana ada sakhofah dan ada hadoroh. Sakhofah itu berperadaban, hadoroh itu punya semangat yang positif. Nah, kenapa kok dibikin kota yang berperadaban? Sementara Rasul Muhammad ini adalah Rasul yang membawa misi Islam. Karena memang Madinah itu beragam latar belakang, beragam ras, beragam suku, semua bisa hidup berdampingan, hidup bersatu tanpa harus mempersoalkan latar belakang masing-masing. Intinya seperti itu peradabannya. Ketika berperadaban, maka kota itu akan maju. Karena akan ada persatuan, akan ada kesatuan, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan. Bersatu padu untuk menata kehidupan kota yang bisa saling memberi kemanfaatan. Itulah Madinah atau Madani. Memang pada waktu itu, kalau saya bicara Madinah ya, bicara Madinah saat itu banyak suku-suku, ada Muhajirin, ada Khazraj, ada Nasrani dan sebagainya. Oleh Rasulullah Muhammad SAW itu disatukan, ditata dalam peradaban bahwa semua saling menghargai, semua saling menghargai karena mau tidak mau bahwa perbedaan di antara manusia yang ada di bumi itu adalah sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Nah, dari macamnya perbedaan yang tidak sama, maka kita manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di bumi ini, kita berharap atau menginginkan adanya persatuan. Kalau persamaan tentu itu sudah kodratnya Allah, tapi kalau persatuan untuk menyatukan beragam perbedaan, beragam kepentingan dan lain-lain sebagainya untuk disatukan. Kenapa demikian? Karena yang kita pahami bahwa Rasul Muhammad mengajari kita, di sana ada ukhuwah watoniyah, kecintaan kita terhadap daerah atau tempat yang kita tempati, dan ada ukhuwah basariyah atau insaniyah. Ukhuwah basariyah itu adalah semacam persatuan atau ikatan kita sesama manusia, ikatan kita sebagai sesama insan yang hidup di muka bumi. Karena kita punya ikatan kemanusiaan, punya ikatan basariyah, dan punya ikatan kenegaraan, kedaerahan, maka kita dianjurkan atau diarahkan untuk hidup berperadaban, hidup yang saling menghargai dan berdampingan dengan penuh perdamaian. Itu intinya Madani. Batam, karena kita tahu Batam ini adalah daerah atau kota yang memang secara geografis sangat dekat dengan luar negeri, utamanya Singapura dan Malaysia. Di sini tentu banyak menjadi persinggahan orang-orang dari banyak luar negeri atau dari luar kota, sehingga dan menjadi tujuan
Karena Kota Batam dulunya didesain sebagai kota industri sehingga dan jasa, sehingga banyak dari penduduk Indonesia ini yang hijrah atau mencari kehidupan di Kota Batam. Sehingga Kota Batam ini heterogen penduduknya. Berbagai suku ada di Kota Batam, berbagai agama ada di Kota Batam, berbagai ras ada di Kota Batam. Karena sudah bermacam-macam berbagai-bagai ini, konsep yang paling tepat adalah hidup rukun, hidup saling berdampingan dengan ukhuwah basariyahnya, dengan ukhuwah atau persatuan kemanusiaannya. Sehingga konsep Madani atau Tamadun atau Madinah yang diadopsi dari Timur Tengah ini menurut kami sangat tepat untuk di Kota Batam karena Batam kota heterogen. Nah, dengan kita hidup berdampingan dengan baik, mengadakan persatuan yang baik, ada semacam keinginan kita bersama bahwa kita harus berani mengatakan Batam adalah rumah kita. Kita ini orang Batam. Meskipun kita berasal dari Jawa, dari Medan, dari Sulawesi, dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah, kita adalah orang Batam. Sehingga Batam ini milik kita. Milik kita untuk kita jaga, kita majukan, dan kita kembangkan. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita orang Jawa yang ada di Batam. Nah, ini konsep penting dari Madani. Konsep pentingnya di situ, adanya persatuan, kesatuan, mari bersama kita hidup berdampingan untuk persatuan, saling memajukan dan mewujudkan Batam ini menjadi kota madani yang modern. Nah, pengertian dari modern, ini menurut saya sebenarnya sudah masuk di dalam madani sebenarnya. Tetapi lumrahnya kita selalu menyebut madani itu kayak berbau berperadaban yang bagus, bertata norma yang bagus, modernnya kayaknya tidak ada. Sehingga banyak yang menambahi madani dan modern. Menurut hemat saya, madani itu sudah modern, peradaban yang modern. Karena maju. Seperti itu. Nah, karena tema kita adalah berbagai perspektif, tentu mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam, kami di DPRD Kota Batam sangat-sangat mensetujui, sekaligus selama ini kami terus mengawal dengan tupoksi yang ada pada kami, yaitu kita selalu menjaga harmonisasi dengan pemerintah Kota Batam, menjaga kebijakan-kebijakan yang sama-sama kita wujudkan di Kota Batam. Semua ini kita wujudkan agar apa yang kita inginkan Batam Madani akan terwujud. Semua sektor dan lini kehidupan yang ada di Kota Batam tentu harus maju, harus berkembang, harus modern, tapi tetap harus berperadaban. Apalagi kita tahu bahwa Batam ini adalah tanah Melayu, yang mana tanah Melayu ini bersendikan adat istiadat yang sangat luhur, adat budaya ketimuran, masyarakat yang sangat harmonis, tidak saling andai ada konflik yang menurut kami sangat-sangat lumrah untuk fastabiqul khairat lah, bahasa seperti itu. Tetapi intinya adalah kita semua punya semangat yang sama. Di tanah Melayu Kota Batam ini kita ingin mewujudkan Batam Madani yang modern dan berperadaban yang sangat baik. Intinya seperti itu. Beberapa hal yang pernah kita lakukan bersama pemerintah Kota Batam, seperti diantaranya kita telah dalam rangka mewujudkan visi Batam Bandar Dunia Madani ini,
kita sudah pernah bersama pemerintah Kota Batam mewujudkan Perda RPJM dan RPJP secara berkala, yang itu kita bahas terus setiap tahunnya dengan pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Di RPJM dan RPJP ini memuat misi dan visi dan strategi kepala daerah selama menjabat untuk mewujudkan visi kita Batam Madani yang modern. Nah, hal tersebut tentu kita saling berbagi peran sesuai dengan tupoksi. Kita bersama-sama melahirkan perda, terus kita lakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang telah kita rencanakan, dan juga kita ada di penganggaran. Penganggaran ini sangat penting demi terwujudnya Batam Madani ini. Kita semua arahkan penganggaran kita wujudkan, membuktikan kepada kita semua bahwa Batam akan bisa menjadi kota madani, dalam hal ini berperadaban yang baik dan modern. Modern itu yang maju, berkembang, dan kotanya masyarakatnya sejahtera. Demikian dari kami. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam. Dan rupanya DPRD Kota Batam sudah mengkonsep ini jauh-jauh hari hingga sampai hari ini, dan sudah melakukannya dalam bentuk perda, pengawasan, dan penganggaran. Benar ya Pak ya? Betul. Seperti itu ya Pak ya? Dan telah melakukan juga harmonisasi dengan Pemko Batam, sehingga bisa terwujud Batam Kota Bandar Dunia Madani yang beradab, yang modern, yang seluruh masyarakatnya diarahkan kepada persatuan, tidak lagi memikirkan dari daerah asal mana mereka berada. Kita semua adalah masyarakat Batam, bukan masyarakat dari berbagai suku yang asal kita. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan beralih kepada panel kita yang kedua, yaitu dari Bank Indonesia. Ada Bapak Gunawan, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri. Kami persilakan kepada Bapak Gunawan. Itu aja ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Umil Khalis. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Dan Bapak Ibu sekalian? Terdengar dengan sangat keras dan jelas. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Batam, kemudian narasumber berikutnya Pak Edi Sutrisno, kemudian Pak Riki Indrakari, juga Ibu Elmi yang menggagas acara ini. Kemudian juga saya lihat Pak Azril tadi juga ada ya, hadir juga ya, Pak Azril Afriansah. Dan Bapak Ibu sekalian peserta diskusi panel pada siang hari ini. Pertama sekali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sedianya Bapak pimpinan kami, Pak Musni, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia akan hadir, namun demikian karena ada kegiatan lain, beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan pada kami, dan beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan topik pada siang hari ini, yaitu membangun Batam menuju Bandar Dunia Madani. Tadi Bapak Wakil Ketua DPRD Batam sudah menyampaikan lengkap filosofinya begitu ya, seperti apa Batam akan dikembangkan, Madani itu seperti apa begitu. Kalau boleh saya share screen Ibu ya. Ya,
Jadi mungkin sebagai background saja sebelumnya ya, terkait COVID ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa perkembangan kasus global yang sangat mempengaruhi perekonomian baik dunia maupun kita sangat terasa sekali, Bapak Ibu, bahwa sampai dengan sekarang ini memang jumlah kasus COVID memang relatif melandai, Bapak Ibu sekalian ya. Dan jumlah korban juga relatif menurun, tapi nampaknya memang lebih panjang dari yang kita perkirakan. Jadi memang dengan adanya landai tadi, mobilitas masyarakat sudah mulai meningkat begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan adanya aktivitas tersebut, maka pelan-pelan kegiatan perekonomian menjadi berjalan kembali begitu ya. Nah, jadi dengan adanya seperti itu, maka perekonomian global sudah mulai ada perbaikan begitu ya. Sedikit ada harapan kalau kita lihat memang palung terdalam itu sekitar bulan-bulan April ya. Awal-awal itu, kemudian April naik puncaknya. Kalau kita lihat di grafik sebelah kanan atas ini memang kondisi di April itu memang sangat dalam. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi terus ada perbaikan. Nah, bagaimana dengan di nasional? Kita tahu bahwa kemarin kita di triwulan 2 kontraksi negatif 5,32 begitu Bapak Ibu ya. Jadi memang itu triwulanan YUY dan memang sejalan dengan adanya tren global tadi. Jadi memang kondisi itu mempengaruhi baik global maupun di nasional kita, seperti itu. Nah, kemudian memang kemudian sudah mulai membaik, tapi masih terbatas begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ini juga didukung oleh dengan adanya kinerja ekspor yang membaik. Itu juga menopang kepada mulai pemulihan begitu ya. Nah, kemudian kami lanjut bagaimana dengan di Riau, di Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau kalau kita lihat memang jadi kalau nasional tadi 5,32 ya di triwulan 2, nah di kita lebih dalam lagi, terkontraksi negatif 6,66%, di mana triwulan sebelumnya kan 2,06% begitu ya. Nah, ini hampir semua apa namanya lapangan usaha terkena, baik apakah itu konstruksi rumah tangga, kemudian baik dari sisi apa investasi, konsumsi, ekspor, impor, semua terkena. Lapangan usaha pun demikian, industri pengolahan semua turun, kemudian juga pertambangan, perdagangan besar. Jadi memang semuanya seragam mengalami kontraksi, demikian Bapak Ibu ya. Jadi memang pada saat itu memang kinerja lapangan usaha memang melambat sedemikian dalam begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan Batam? Nah, Kepri ini kan kalau kita lihat ini ya Bu ya, sebelah kiri memang ya identik dengan Batam begitu ya, karena memang sebagaimana di sebelah kanan ini share dari Batam terhadap perekonomian Kepri ini sekitar dari ya berkisar antara 60% lah, antara 59 dari tahun 2013 sampai dengan terakhir itu sekitar 62% sekian. Jadi memang ya Batam mewarnai Kepri demikian ya. Nah, kemudian apa faktor yang sangat berpengaruh di perekonomian di Batam ini? Yaitu industri pengolahan. Kemudian disusul konstruksi dan lainnya 15%. Nah, jadi memang industri pengolahan inilah yang sangat atau menjadi lokomotif di Batam, pangsanya sekitar 54%.
Nah, ini dari waktu ke waktu memang dari slide yang sebelah grafik sebelah kanan terlihat memang naik turun ya anunya apa namanya share-nya, tapi tetap bahwa industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar. Nah, kemudian kalau kita lihat investasi yang masuk di Batam ini apa saja, yaitu PMA terbesar pada 2019 ada di industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, optik, dan lain sebagainya. Sementara PMDN pada industri kimia dan farmasi. Jadi memang nampaknya memang Batam ini memang menjadi tujuan investasi dan juga mendukung adanya itu tadi sektor-sektor mana yang menjadi prioritas. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya sebagian besar memang investasi berasal dari Singapura, kemudian Malaysia dan Jerman. Apa saja yang industri yang dijadikan sasaran investasi adalah industri logam dasar, kemudian produk elektronik, dan telekomunikasi. Nah, bagaimana perkembangan sektor industri? Kita lihat bahwa ekspor komoditas utama industri kopi itu rata-rata kepada negara mitra dagang utama itu adalah Singapura, kemudian Cina, dan Amerika Serikat. Nah, bagaimana model industri yang ada di Batam ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini memang nilai tambahnya relatif rendah karena memang sifatnya adalah bahan baku kita impor, lalu produk jadinya kita ekspor. Jadi memang istilahnya nilai tambahnya memang relatif rendah begitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan COVID kemarin memang beberapa waktu memang agak terganggu begitu ya, karena memang suplai bahan baku relatif terganggu karena negara-negara sumber bahan baku mengalami pembatasan apakah itu lockdown ataukah pembatasan terbatas begitu ya. Nah, itu akhirnya mempengaruhi ekspor kita begitu ya. Nah, jadi pola bisnis industri elektronik memang ya seperti itu yang ada di Batam ini. Nah, kemudian ini sebenarnya menjadi peluang begitu ya ketika kemarin artinya COVID ini mengajarkan kita kalau umumnya tergantung pada global value chain, supply chain. Nah, ini bagaimana caranya kita supaya bisa meraih kesempatan itu untuk mengisi kekosongan dengan mengandalkan pasokan yang ada di lokal. Itu tantangannya seperti itu. Nah, harapannya ini Bapak Ibu sekalian ya, keterlibatan UMKM sebagai lokal supply chain mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Ya, kalau kita dulu pernah mendengar atau kolaborasi antara Astra dengan UMKM lokal di Klaten, di Ceper, pengecoran logam itu nampaknya itu sangat-sangat ideal seperti itu ya, bahwa UMKM bisa support industri besar, nah industri besar bisa melakukan ekspor, nah itu sangat ideal. Nah, ini beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand itu telah menjalankan pola-pola seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ada sumber yang lain juga selain tadi mengandalkan UMKM berbasis katakanlah komunitas ataukah berdasarkan produknya. Nah, itu juga kita coba kembangkan juga pariwisata. Memang bagaimanapun juga kemarin memang sempat
yang sangat terpukul terkait bidang pariwisata itu adalah perdagangan besar, kemudian juga akomodasi, makan minum, transportasi, itu sangat terpengaruh. Nah, dengan kita coba dari perkembangan pariwisata memang sangat kunjungan wisatawan turun drastis. Kita lihat di sini memang semula dimulai di bulan-bulan Januari Februari itu drop sama sekali, hampir menyentuh ya angka 0. Jadi memang menjadi sangat terpukul sekali di sektor pariwisata ini, di mana beberapa kali Batam mencoba untuk pariwisata, mengembangkan pariwisata, namun memang waktunya sekarang ini sedang ada pandemi. Nah, mudah-mudahan nih waktunya untuk berbenah begitu ya, menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah kembali itu bisa lebih siap lagi. Jadi strategi persiapan pemulihan, sebagaimana slide sebelah kanan ini terlihat bagaimana proses respon yang harus dilakukan, kemudian bagaimana penerapan protokol, cleanliness, healthiness, safety, dan environment itu bisa dijalankan begitu ya. Karena dari survei konsumen Bank Indonesia terakhir memang ada beberapa segmen masyarakat yang mencoba menahan konsumsinya. Kenapa? Karena memang belum yakin apakah memang ketika dia melakukan konsumsi itu dia bisa sehat, tetap sehat, tidak terpapar COVID begitu ya. Nah, ini ketika ada sebagian kelompok masyarakat yang menahan konsumsinya, itu artinya akan mempengaruhi juga perekonomian. Demikian Bapak Ibu. Jadi memang COVID ini mengajarkan kepada kita peradaban baru begitu ya, cara bagaimana menyikapi bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana kita mesti agile. Nah, itu adalah dengan cara penyesuaian baru, yaitu melalui digitalisasi begitu ya. Nah, karena memang kita kegiatannya terbatas, tidak bisa bertemu, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mendorong digitalisasi, antara lain dengan mendorong pemanfaatan media-media digital, internet, kemudian juga kris begitu ya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Gunawan dari Bank Indonesia. Kalau dikaitkan dengan perspektif Batam Dunia Bandar Madani, bahwa sebenarnya Batam ini dari sektor ekonomi, dari perspektif ekonomi sangat-sangat kuat untuk menciptakan Batam sebagai Bandar Dunia Madani tersebut. Benar ya Pak ya? Meskipun hari ini kita bahan bakunya terhalang oleh COVID, tetapi menjadikan sebuah peluang Batam bisa mengambil bahan baku dalam negeri. Kemudian untuk sektor pariwisatanya, Batam menjadikan saat-saat ini sebagai saat untuk berbenah dan akan siap nantinya setelah COVID ini mereda. Dan kemudian mempercerdas semua masyarakat Batam untuk cepat akrab dengan digitalisasi. Begitu Pak Gunawan? Ya, betul Ibu. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Luar biasa. Dan selanjutnya kita beralih kepada panel kita berikutnya, yaitu Bapak Riki Indrakari. Beliau adalah tenaga ahli DPD RI dan juga pernah menjadi anggota DPRD Batam periode 2009-2019. Kami persilakan kepada Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak dan seluruh narasumber. Dan para khusus kepada Mbak Elmi yang telah menginisiasi lahirnya BCN, Batam Communities Network. Mudah-mudahan ini menjadi momentum, sebagaimana yang disampaikan Pak Gunawan tadi, kita masuk ke fase untuk mempersiapkan pasca COVID selesai. Nah, mungkin karena berbicara tentang Batam, bandar dunia madani dan modern, maka mungkin kita agak mundur ke belakang sedikit, bahwa
pertama kali yang mengangkat isu tentang Madani atau Al-Mujtama Al-Madani ini adalah Naqib Alatas tahun 1990-an, ahli sejarah dan peradaban Islam di Malaysia. Kemudian diusung oleh Anwar Ibrahim, Deputi Perdana Menteri Malaysia pada 26 September 1995 dan dalam konteks kehidupan kontemporer saat itu. Kemudian beberapa cendekiawan Indonesia pasca reformasi juga banyak menulis buku, baik Deliar Nur, Komarudin Hidayat, Aijur Ma Azri, Safi Antonio, dan Nurkolos Majid. Nah, pada awal reformasi kita memiliki otonomi daerah pertama, wali kota kita pertama, Bapak Anyat Kadir, menjadikan ini menjadi visi Kota Batam sebagai menuju Bandar Dunia Madani. Nah, sebenarnya yang saya mau sampaikan bahwa modern ataupun madani atau masyarakat madani itu memang tertuju pada komunitasnya atau masyarakatnya, bukan kepada bentuk bangunan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau berkaca kepada yang dikatakan tadi Bapak Kamaludin terkait dengan Madinah Munawaroh dan kehidupan yang tamadun itu, ini diakui oleh Barat sebagai yang azasnya itu sampai sekarang masih aktual. Menjunjung tinggi nilai norma hukum yang ditopang oleh iman dan takwa, imtek, kemudian memiliki atau membangun peradaban yang tinggi. Ada 7 yang mungkin bisa kita searching di internet nanti. Dan mengedepan kesetaraan dan transparansi. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa modern yang dimaksud ini kondisional. Mungkin modern di masa Rasulullah itu adalah bagaimana kehidupan Arab yang nomaden itu bisa membangun kota yang berperadaban ketika itu. Karena Madinah merupakan jalur strategis bagi lalu lintas perniagaan ketika itu. Kemudian di fase yang sama juga bagaimana mengakrabkan perbedaan tadi menjadi suatu kekuatan untuk membangun negeri. Nah, ini yang merupakan konsensus. Sebenarnya ketika penyusunan Konstitusi Undang-Undang 1945, kita sudah sudah memiliki. Jadi sebenarnya kontekstual daerah, negara itu juga sesuai dengan yang disampaikan tadi Al-Mujtama Al-Madani tadi. Karena ajasnya juga kita tahu bahwa Abdul Minallah, Abdul Minannas itu juga termuat dalam Pancasila, dan kemudian pilar yang dibangun oleh masyarakat Madani ketika di Madinah itu salah satunya adalah bersumber kepada Quran surat Ali Imran ayat 10 tentang khair umat atau masyarakat terbaik. Nah, masyarakat terbaik di masa itu tentu berbeda dengan masyarakat terbaik ketika pasca kemerdekaan kita dan pasca reformasi dan saat ini gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Gunawan juga tadi bahwa sekarang ini modern yang dimaksud bagaimana bisa memanfaatkan semua aspek yang terkait dengan industri 4.0 ataupun society 5.0 yang intinya adalah pemanfaatan teknologi atau digitalisasi UKM. Nah, terkait dengan tema kita hari ini tentang beberapa aspek indikator kota kreatif. Nah, inilah yang mungkin menjadi landasan bahwa sebenarnya di masa Pak Anyat Kadir juga wali kota pertama kita sudah mempersiapkan fondasi untuk menuju kepada Batam Bandar Dunia Madani melalui peraturan wali kota ketika itu untuk kewajiban anak yang lulus SD wajib bisa baca Quran misalnya. Demikian juga dengan umat penganut agama lainnya yang memahami Alkitab dan seterusnya. Kemudian juga menyusun perda ketertiban sosial karena ketika itu kita tahu kota industri tentu membawa implementasi kepada konsekuensi kepada tumbuhnya hal-hal yang negatif yang ditertibkan melalui perda ketertiban sosial, perda ketertiban umum, dan bahkan menyusun perda pariwisata sebagai salah satu endowment daerah, keunggulan daerah ketika itu, di samping industri, alih kapal, dan juga jasa dan perdagangan.
Nah, tentu di masa kami ketika 2009-2019 kami juga mengajukan beberapa perda inisiatif yang mungkin ini bisa menjadi pilar untuk rekan-rekan BCN nanti juga mengisi Batam Bandar Dunia Madani dengan konsep kekinian gitu. Ada perda pemajuan kebudayaan karena dengan lesunya kan pembangunan industri berbasis kebudayaannya. Karena ini masuk dalam 7 indikator atau 10 indikator kota kreatif. Kemudian kami juga salah satunya memajukan inisiatif Perda nomor 4 2015 tentang pembangunan Batam berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi. Dan kalau kita tahu 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini ada pelatihan-pelatihan sertifikasi yang dibayar pemerintah. Itu adalah salah satu daripada tindak lanjut daripada implementasi Perda ini. Namun masih ada 3 PR wali kota ke depan yang memang sebenarnya sudah masuk di RPJMD terkait dengan mandat daripada Perda ini bahwa Batam atau wali kota perlu menyusun roadmap daya saing Batam 2016-2025 ketika itu. Kenapa kita pakai batasan 2025? Karena itulah saatnya berakhirnya RPJP nasional. Yang kita harapkan kita sudah punya landasan untuk mewujudkan Batam Bandar Dunia Madani yang konteks kekinian berikutnya begitu. Dan kemudian yang kedua, ini mungkin yang menjadi hal yang mendasar juga, bagaimana ada supporting daripada pemerintah, bagian daripada pentahelik atau 5 roda gigi ini, untuk mendukung kepada industri supporting, ataupun yang disebut tadi oleh Gunawan terkait dengan global supply chain yang kita yang mempunyai yang kearifan lokal ini gitu, bukan yang lebih banyak muatan lokalnya begitu. Karena hari ini kalau kita inventarisasi, sebenarnya banyak center of excellence yang bisa kita optimalkan peranannya untuk bisa berkolaborasi dengan secara pentahelix ini. Baik politeknik yang mempunyai pusat-pusat keahlian yang banyak, tapi belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk sertifikasi kompetensi misalnya. Kemudian juga di Kabil sendiri sudah berdiri Apple Academy. Ini adalah anugerah Batam yang harus kita manfaatkan secara optimal, karena ada 3 sekolah Apple yang didirikan di Indonesia. Yang pertama itu di BINUS, kemudian yang kedua itu di Ciputra University, dan Batam alhamdulillah berkat daripada dukungan daripada Pak Kris Luiluan dan sehingga menyediakan lahan untuk itu. Nah, artinya apa? Jangan sampai orang di luar Batam yang banyak memanfaatkan, tapi anak-anak kita tidak punya akses ke sana. Termasuk juga BTP, Batam Tourism Polytechnic yang kita tahu dia punya kerjasama dengan seluruh hotel berbintang dan juga kapal pesiar. Jadi memang PR kita ke depan, kolaborasi ini tentu kita harus menginventarisasi apa yang menjadi ini. Sehingga itulah yang saya mau sampaikan tadi, bahwa PR kedua daripada Perda Pembangunan Batam Berdaya Desa ini adalah wali kota perlu membentuk lembaga keuangan inovasi daerah. Karena inovasi atau gagasan atau ide yang kemudian muncul dipoles dengan kreativitas, kemudian perlu dieksekusi, itu kan juga perlu dukungan gitu. Sehingga lahirlah sebuah inovasi yang di dalam Perda itu kita sebutkan prosesnya itu bisa dibiayai oleh pemerintah. Jadi bukan hanya kompetensi, tapi juga aspek inovasi dari mulai invention, kemudian sampai ke patennya misalnya gitu. Itu diatur di sana. Dan bahkan bagian dari perlindungan tenaga kerja lokal. Jadi kita mencermati apa yang dilakukan wali kota pertama kita Pak Nyat Kadir dengan Perda Kependudukan ketika itu mencoba membatasi penduduk untuk perlindungan anak-anak lokal bisa bersaing atau bisa mengisi pasar bursa kerja di Batam. Itu memang secara undang-undang tidak bisa dilakukan, sehingga itu dibatalkan. Sehingga kita perlu mensiasatinya dengan mensertifikasi calon-calon lulusan SMA dan SMK kita
sebagai bagian daripada perlindungan kerja. Sehingga di perusahaan bisa kita ada kewajiban bahwa tidak boleh merekrut tenaga kerja dari luar selama tersedia cukup orang dan kompetensinya di Batam begitu. Inilah sebenarnya spirit daripada pelatihan-pelatihan sertifikasi, walaupun kita merasa ini belum tepat sasaran, sehingga kita berharap nanti setiap orang bisa mengajukan ketika dengan ada web secara virtual, orang minta diberikan pelatihan terkait dengan desain grafis misalnya, ataupun memang berdasarkan wajib lapor lowongan kerja industri yang ada di Batam, kemudian disusunlah training dan analisis oleh OPD dan di Disnaker atau Dinas Pariwisata dan seterusnya. Inilah menjadi peluang bagi tenaga kerja lokal untuk bisa mengambil posisi itu. Baik, Pak Riki, mohon maaf, saya berikan waktu 1 menit untuk menyimpulkan paparan Bapak. Ya, kalau terkait dengan kegiatan BCN hari ini, saya apresiasi bahwa memang kalaupun terlambat, karena Bandung sudah lebih dulu masuk dalam kota kreatif dunia dalam hal desain atau arsitektur di 2005. Kita berharap Batam walaupun terlambat, tapi dengan dukungan akademisi, kemudian juga bisnis industri, kemudian juga komunitas dalam hal di BCN yang terhimpun dalam BCN, kemudian pemerintah daerah, ada Pak Azril di sini, dan kemudian juga media, sehingga ini menjadi sesuatu yang terjadi percepatan. Sebelum berakhirnya COVID, mudah-mudahan ada sesuatu yang menjadi kontribusi dari rekan-rekan BCN. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki. Tidak penting siapa yang duluan, yang penting siapa yang mengakhiri dengan menjadi juara. Benar ya Pak ya? Ya. Baik, luar biasa Pak Riki, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada panelis kita berikutnya dari Poltabes. Poltabes ya? Sekarang bukan Poltabes sih sebenarnya namanya ya. Aduh, udah lama nggak ke lapangan. Polresta Barelang sekarang namanya. Aduh, saya udah lama nggak ke lapangan ini, biasanya di wartawan nih. Baik, kami persilakan kepada Bapak Kasat Binmas, Bapak Kompol Dunya Hans. Silakan Pak. Sudah tersambungkah? Nggak ada? Halo, kayaknya Bapaknya nggak gabung kita deh. Ya, halo, sudah, baik. Halo, sudah. Harun. Pak Dunya Harun? Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk sebagai penalis pada sesi acara pagi dan siang hari ini. Selamat siang Bapak yang mewakili Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Gunawan, Bapak Riki Indra Kari, serta seluruh peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Mohon maaf, pertama kami sampaikan kepada peserta meeting dan panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kapolresta Barelang, di mana sedianya beliau yang akan langsung melaksanakan pencerahan, tetapi berhubung karena bersamaan juga beliau ada kegiatan hal yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga diwakilkan kepada saya sebagai Kasat Binmas Polresta Barelang untuk menyampaikan beberapa hal dalam hal Zoom meeting pada siang hari ini. Tentu sekali lagi saya atas nama pimpinan Bapak Kapolresta Barelang mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang menjadi harapan dan menjadi tujuan kita bersama dalam pelaksanaan Zoom meeting ini kiranya bermanfaat bagi Batam sebagai kota bandar dunia madani. Baik, sebagaimana
tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang keduanya adalah penegakan hukum, dan yang ketiganya adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu dasar daripada tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tema yang kita angkat hari ini adalah membedah misi Batam Bandar Dunia Madani dalam multi perspektif. Yang mana tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh mewakili Ketua DPRD, sudah cukup jelas, dari Bank Indonesia-nya, dari Pak Riki Indrakari, semuanya sudah jelas. Pada kesempatan ini tentu kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polresta Barelang sangat mendukung apa yang sudah menjadi cita-cita Batam sebagai kota yang modern, yang mana menjadikan bandar dunia madani. Dengan konsep demikian, tentu dari pihak keamanan ataupun dari pihak kepolisian akan mendukung sepenuhnya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan. Sebagaimana pasal 13 tadi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengamanan, dan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Tentu, dalam hal ini, Polresta Barelang untuk mensejalankan dengan program Batam Bandar Dunia Madani dimaksud, tentu tidak terlepas dari program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri dengan singkatan itu promoter, di mana promoter adalah profesional, modern, dan terpercaya. Di mana dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan untuk melayani masyarakat dimaksud, karena kita bicara masalah Batam itu harus modern. Dalam hal ini, Polresta Barelang sudah mempersiapkan beberapa hal yang mengikuti perkembangan situasi yang sekarang sedang digalakkan, di mana pelayanan kepolisian berbasiskan elektronik. Ini salah satu untuk mendukung apa yang kita bicarakan pada hari ini, karena tanpa melalui pelayanan berbasis IT atau elektronik, ini akan mengganggu kecepatan apa yang sudah menjadi cita-cita daripada kota Batam Bandar Dunia Madani bermaksud. Yaitu antara lain adanya pelayanan di Kepolisian Polresta Barelang berbasis IT. Contoh, adanya pengaduan dari masyarakat yang tertimpa musibah atau mengetahui musibah atau kejadian suatu permasalahan, kita sudah membuat situs pengaduan ataupun website, yaitu panic button. Nah, ini masyarakat siapa saja bisa menekan tombol panic button untuk menyampaikan peristiwa apa yang terjadi di seputar mereka berada. Sehingga dengan demikian tentu kepolisian yang terdekat di tempat yang ditekan tombolnya
akan menangani secara cepat. Sehingga tidak mungkin masyarakat datang ke kantor, baru menerima laporan itu, baru polisi bergerak. Nah, inilah suatu kreatif kami untuk membantu pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa musibah atau mengetahui ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Juga bisa juga yang keduanya adalah pengaduan secara online. Maksudnya tidak perlu datang ke kantor, sudah bisa dilaksanakan pengaduan secara online. Itu di bidang aduan apabila ada masyarakat terjadi gangguan Kamtibmas. Kemudian yang kedua, di bidang pelayanan lalu lintas, kita juga sudah membuka satu pelayanan SIM secara online. SIM online, kemudian pembayaran pajak ya, secara online juga. Kemudian juga ada pengawalan secara online. Mantap tuh Pak. Itu di lalu lintas. Kemudian di Intel, ada dikenal dengan SCK, pengurusan SCK. SKCK online. Ya, SKCK online. Ini gunanya untuk bagi masyarakat yang mengurus surat keterangan catatan kriminal, sudah bisa diurus dengan catatan melengkapkan daripada syarat-syaratnya. Setelah syarat lengkap, akan dilakukan pekerjaan atau disiapkan oleh staf Intel, kemudian yang bersangkutan datang untuk mengambil saja. Jadi tidak nunggu-nunggu lagi di kantor yang mungkin ada keperluan lain. Jadi setelah lengkap, selanjutnya bisa datang ke kantor Polresta Barelang bagian SKCK di Intelnya, langsung bisa diambil dengan waktunya sangat singkat. Kemudian di Polresta Barelang juga sekarang dalam rangka mendukung pemutus rantai penularan COVID-19, tentu kami mendukung sepenuhnya kebijakan apa yang telah diputuskan pemerintah Kota Batam untuk kiranya dapat memutus rantai penularan COVID-19 di Kota Batam. Guna kiranya dapat mencegah penularan lebih dalam atau lebih parah di Kota Batam, sehingga kehidupan bermasyarakat selanjutnya pergerakan ekonomi tetap tumbuh dengan pesat. Sebagaimana harapan kita sebelum pandemi COVID-19, Kota Batam dapat berkembang lebih pesat. Baik. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Intinya, Polresta Barelang tetap mendukung apapun yang menjadi keputusan pemerintah Kota Batam, dan sebagaimana gagasan daripada BCN hari ini, kami sangat positif dan mendukung sepenuhnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Bimas Konpol, Pak Dunya Harun, tepat di 10 menit mengakhiri paparannya dan semuanya terangkum dengan sangat jelas, yaitu Polresta Barelang mendukung penuh dengan segala konsekuensi dari pemerintah Kota Batam untuk menjadikan Batam Bandar Dunia Madani. Dan bahkan Polresta Barelang pada hari ini sudah jauh berkembang dengan memberikan berbagai pelayanan dalam bentuk online menuju Batam Bandar Dunia Madani yang modern. Terima kasih Pak Dunya. Dan selanjutnya adalah sahabat saya, ada Pak Edi Sutrisno. Kalau dibilang Bapak udah terlalu tua pula ya.
panggil Bung Edi Sutrisno saja. Beliau adalah founder Batam Heritage Society. Silakan Pak Edi, Bung Edi. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Tadi yang terhormat ada beberapa narasumber sebelum saya. Itu tadi ada Bung Asril ya, jangan tua-tua, jadi kita panggil Bung saja karena sering nongkrong bareng, sering jalan-jalan bareng dan sebagainya. Terus ini ada Bung Riki, my old friend. Lalu ada Pak Dunia, lalu Pak Gunawan dan sebagainya. Terima kasih sudah sharing bersama kita. Yang kedua mungkin saya ingin sampaikan terima kasih juga buat Elmi yang luar biasa ngumpulin banyak orang di satu forum di zaman COVID kayak gini, tapi kita tidak saling melihat ya, tidak bersentuhan. Melihat bersentuhan tidak. Ada physical distancing. Nah, soal ini saya mungkin akan tadi udah dijabarin soal konsep, soal tafsir bagaimana Madani, Bandar Madani dan sebagainya. Saya mungkin tidak akan membahas itu karena saya pikir kita udah sepakat bahwa Madani adalah masyarakat yang bercivilized gitu. Jadi saya mungkin akan menarik kembali ke belakang bahwa kita tidak boleh lupa bahwa konsep Madani ini diusung oleh seorang guru, seorang mantan guru yang pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kota Batam, yang lalu dalam sejarahnya beliau menjadi wali kota Batam terpilih yang dipilih oleh teman-teman di DPR. Jadi ketika saya diminta Elmi bertutur tentang Bandar Dunia Madani dalam konteks membangun Batam, ingatan saya langsung ke Pak Niat Kadir. Jadi beliau adalah seorang cendekia yang memang mencetuskan konsep Bandar Madani ini. Kalau turunan dari awal dari mana, lalu tadi sudah dijabarin, saya ingin menjabarkan bahwa yang membawa, yang mengusung konsep, jangan sampai lupa, saya akan reminder terus bahwa orang cendekia yang membawa konsep Madani adalah Bapak Niat Kadir. Ide saya sebenarnya, saya sempat lupa berbincang ke Bu Elmi bahwa sebaiknya kalau bertutur tentang Ihwal Madani di Pulau Batam ini, jangan lupa mengundang Bapak Madaninya, Pak Niat Kadir, karena beliaulah yang memahami kenapa latar belakangnya Batam itu jargonnya menjadi sebuah Bandar Madani. Tapi mungkin next saja kita bahas lebih lanjut. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Pak Niat sebelum menjadi wali kota memang beliau tadi disebut wali kota pertama ya, sebenarnya yes wali kota pertama, tapi kalau wali kota Madya itu bukan yang pertama. Mungkin Bung Riki saya merimain balik bahwa di 83 dulu kita sudah punya wali kota Madya yang pertama, lalu diteruskan oleh Pak R.A. Aziz. Nah, kembali ke konsep Madani itu, Pak Niat waktu itu punya tugas besar. Selain membawa Batam Madani yang modern, beliau dihadapkan pada satu tugas besar lagi, jadi memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Karena harus menuju Batam Madani, tapi di satu sisi beliau harus mengusung, memikul tanggung jawab, menjadikan Batam sebagai simpul pertumbuhan atau andalan ekonomi nasional. Jadi di dalam satu saat, satu menjadikan Madani, tapi di satu sisi beliau memikul tanggung jawab besar. Nah ini pada waktu itu kita kan belum punya dana besar, DPRD baru terbentuk dan sebagainya. Nah implementasi yang saya baca, kebetulan di era situ saya masih jadi wartawan, lontang-lantung sana kemari menjadi wartawan, mungkin satu dengan Umil Kalis, kita pergi sana sini. Jadi kita ini bukan orang yang mendengar, tapi kita pelaku sejarah gitu. Jadi kita yang menyaksikan itu apa yang dilakukan oleh Pak Niat di era yang sempit waktu itu, karena beliau diangkat di Maret 2001, lalu kemudian beliau di 2005 sudah mencalonkan diri menjadi calon gubernur Kepulauan Riau gitu. Jadi di dalam konsep beliau itu perlu saya sampaikan, jadi implementasi dari konsep Madani yang diaplikasikan oleh seorang Niat Kadir menjadi wali kota adalah pertama, waktu itu kebijakan yang paling kontroversial di era itu adalah soal Perdadu. Perda Kependudukan nomor 2 di tahun 2001. Itulah perda yang dilahirkan kedua, yang dilahirkan oleh eksekutif bersama legislatif di Batam. Nah,
Perda itu kenapa dibuat? Sebenarnya itu sebuah implementasi Pak Niat menuju dasar-dasar meletakkan dasar tentang Madani. Karena Pak, itu penduduk Batam, perlu saya sampaikan ke belakang, penduduk Batam itu dari tahun 1980 sampai 1990, pertumbuhannya itu sampai 12,5%. Nasional itu di bawah 2%. Anda bayangkan ledakan penduduk luar biasa ini sebenarnya blessing in disguise. Di satu sisi menguntungkan, di satu sisi agak berat tugas Pak Niat gitu. Nah, untuk itulah kemudian ada perda kependudukan yang mengatur tentang pengendalian kependudukan. Nah, paling parah itu sebenarnya di tahun menjelang Pak Niat menjadi wali kota itu di 1990 sampai di 2000. Pertumbuhan itu tidak hanya 11, tapi sudah 12,8%. Jadi kita ini, Batam ini sudah disemuti orang dari berbagai negeri, dari Sabang sampai Merauke, itu untuk datang ke Batam mengadu nasib. Nah, ini persoalan besar, bagaimana mau mewujudkan Batam Madani kalau ledakan penduduk luar biasa. Itulah yang dilakukan Pak Niat dalam kondisi yang agak kontroversial, karena satu-satunya perdadu yang mengaplikasikan ini hanya eranya Pak Niat, dan adanya di Batam itu. Jadi, itulah yang dilakukan beliau. Dalam perjalanannya cukup berhasil, tapi memang tidak semuanya berjalan mulus. Nah, itu adalah upaya-upaya bagaimana Pak Niat menerjemahkan Bandar Dunia Madani. Yang kedua, di era terakhir beliau tidak lagi memimpin Batam, itu ada beliau juga memekarkan kecamatan kita dari 8 menjadi 12. Dulu tidak ada, Batam Kota itu nggak ada, Batu Haji juga nggak ada, Bengkong nggak ada, Sagulung juga nggak ada. Jadi itu adalah pemekaran-pemekaran yang dimaksudkan karena apa? Karena wilayah itu sudah ledakan penduduknya sudah besar, tidak mungkin hanya 8 kecamatan. Itu salah satu pertimbangannya agar pemerataan pembangunannya lebih mudah pengawasannya. Perlu mungkin saya sampaikan sedikit gambaran saja. Kenapa kalau kecamatan Batam itu terlalu padat? Kalau kita mau compare dengan Natuna, Anambas, Lingga, Natuna saja, Anambas sebagai contoh, itu hanya 55.000 penduduknya. Itu kabupaten gitu. Sementara Batu Haji Anda bisa lihat, mungkin Pak Riki bisa ngitung itu berapa puluh ribu manusia yang ada di sana. Jadi ini adalah salah satu upaya. Yang ketiga, yang paling penting di era beliau untuk mengejawantahkan soal Bandar Dunia Madani adalah satu, tentang pelimpahan kewenangan. Jadi waktu era otonomi daerah, perlahan-lahan otorita Batam memberikan kewenangan yang selama ini menjadi tupoksinya dialihkan kepada Pemko Batam. Nah, itulah pelan-pelan kemudian kita mulai punya APBD. Karena di eranya Pak Usman Draman, eranya Pak R. Aziz itu kita belum punya APBD. Dari anggaran tidak bisa. Bagaimana mewujudkan pembangunan kalau anggaran masih nyodok-nyodok dari pemerintah provinsi kita yang ada di provinsi. Nah, itulah kemudian Pak Niat berkolaborasi dengan teman-teman di legislatif untuk memformat program-program pembangunan gitu. Nah, seiring dengan itu dapatlah kewenangan-kewenangan perlahan. Kemudian mungkin diawali waktu itu dalam catatan saya itu kewenangan tentang IMB, lalu tentang AMDAL dan sebagainya sudah mulai dilibatkan. Dulu tidak sama sekali. Nah, perlahan-lahan dengan adanya kewenangan berarti kita ada revenue. Jadi Pemko Batam mulai punya PAD dan sebagainya. Itulah yang dilakukan untuk membangun Batam di masa lalu. Nah, ini sampai sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Niat itu diteruskan oleh para penerusnya dari mulai Pak Ahmad Dahlan hingga sekarang kondisi yang seperti ini. Nah, jadi konsep Madani itu saya merimain kembali bahwa konsep ini dibawa oleh seorang mantan guru yang soleh, yang orangnya teduh, orang Melayu asli, kelahiran Daik dan sebagainya. Kita harus berterima kasih. Bahkan saya punya usul, kalau tidak keberatan, kita sematkan saja Pak Niat Kadir itu sebagai Bapak Madaninya Batam. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Edi. Sebuah pemikiran yang bernas dan juga ide menjadikan Pak Niat Kadir sebagai Bapak Batam Bandar Dunia Madani. Bapak Madani ya. Wah, ini idenya bisa nanti
tangkap oleh Mbak Elmi dan juga nanti akan mungkin bisa menjadi semacam ide berikutnya untuk mengerucutkan idenya dari Pak Edi Sutrisno. Pak Edi lagi, tadi udah Bung. Baik, Bapak Ibu, Bung Edi ini memang orang luar biasa, tepat di 10 menit dia mengakhiri paparannya. Good. Sesi saya sudah berakhir dan harusnya tadi yang awal membicarakan Batam Dunia Bandar Madani ini dari Bung Edi nih, karena dia bicara soal sejarahnya gitu loh. Nah, tapi tidak apa-apa, mungkin next time kita akan bicara lebih dalam lagi. Dan hari ini yang paling penting adalah kita sudah mendengarkan seluruh perspektif tentang Batam Dunia Bandar Madani, baik dari DPRD Kota Batam sudah mendukung dalam bentuk perda pengawasan dan penganggaran, kemudian menjaga harmonisasi dengan pemerintah Kota Batam dan juga masyarakat Kota Batam. Kemudian dari Pak Riki itu menyampaikan bahwa meskipun Batam terlambat sedikit dari kota-kota yang disampaikan Pak Riki tadi bukan berarti menjadi ukuran Batam tidak bisa mewujudkan menjadi Batam Bandar Dunia Madani. Untuk itu, dan Polresta juga begitu, sebagai di wilayah keamanan beliau mensupport penuh dan hari ini sudah menyampaikan berbagai pengurusan layanan dalam bentuk online dan Bank Indonesia juga sudah menyampaikan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi di Batam sangat untuk mewujudkan Batam sebagai dunia madani. Untuk tidak ikut serta dalam seluruh yang sudah diseluruhkan oleh kita hari ini, baik masyarakat baik itu Pemko Batam, DPRD Kota Batam, Poltabes dan seluruhnya untuk saling bergandeng tangan, saling bersatu untuk mewujudkan Batam sebenarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai host pada sesi khusus ini, saya Umi Khalis menyampaikan maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Selanjutnya saya serahkan kepada host MC kita pada hari ini, Mbak Widiawati Irada. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.